Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jivin Arda Prayoga. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang reduksi data menggunakan data cube aggregation. Dan kelompok saya bersama Awanda Setia Fajar Pratama. Pertama-tama yang kita bahas yaitu data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Kemudian yang kedua yaitu jumlah baris. Jumlah baris di sini bisa saya sebut sebagai sampel. Dalam kasus ini, sampel saya adalah 30 orang di sekitar saya. Untuk yang ketiga yaitu atribut. Atribut yang akan saya gunakan kali ini adalah yang pertama yaitu nama. Nama dari orang yang saya tanyai dan datanya yang akan saya gunakan untuk tugas kali ini. Kemudian yang kedua yaitu gender atau jenis kelamin. Yang ketiga yaitu umur. Yang keempat tinggi badan. Kemudian atribut yang kelima yaitu berat badan. Dan atribut yang keenam yaitu ukuran sepatu. Kemudian yaitu reduksi data. Reduksi data adalah mengurangi ukuran dataset tetapi menghasilkan analisis yang sama, hampir sama. Dataset yang komplit akan membutuhkan waktu yang lama dalam pengolahan data. Hal ini tidaklah efisien, oleh sebab itu diperlukan reduksi data. Terdapat beberapa strategi reduksi data, namun yang saya bahas kali ini adalah reduksi data menggunakan data cube aggregation atau yang bahasa Indonesianya disebut agregasi kubus data. Data cube aggregation yaitu di mana operasi agregasi diterapkan pada data dalam konstruksi kubus data. Setiap sel memiliki nilai data agregat sesuai dengan setiap titik data dalam ruang multidimensi. Kemudian yaitu contoh konsep dari data cube aggregation. Di sini saya memiliki tabel yang memiliki atribut umur, tinggi, dan sepatu. Nah, data cube aggregation ini akan memasukkan semua data yang ada di tabel ini ke dalam satu bentuk kubus seperti ini. Pada gambar kubus ini terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X di sini saya tulis sebagai sepatu. Kemudian untuk sumbu Y saya sebut sebagai umur. Kemudian untuk sumbu Z yaitu tinggi. Nah, dari data di tabel ini akan dimasukkan ke dalam kubus ini. Pertama-tama, ini kan tadi kita sudah membuat bagian-bagiannya seperti ini: umur 20, 30, 40, sepatu 40, 41, 42, dan tinggi 150, 160, 170. Nah, misalnya kita akan memasukkan data yang pertama yaitu umur 40. Umur 40 kan umur di sini. Nah, berarti 40 ini kemudian datanya di sini. Pertama-tama data di sini, kemudian kita cari tinggi. Tingginya 170. 170 kan ini. Maka ini kan garis lurusnya sini. Nah, berarti umur 40 dan tinggi 170 maka berada di bagian kubus yang sebelah sini. Ini antara 1, 2, 3 ini. Kemudian kita tentukan sepatunya. Sepatunya berukuran 40. 40 kan di sini.
Nah, maka ini ditarik garis lurus, maka garis lurus sini, maka akan di sini. Nah, data di sini memiliki arti enaknya gini. Sepatu berukuran 40. Kemudian tinggi memiliki tinggi 170. Kemudian ini kan terletak pada paling atas ya. Nah, berarti ini paling atas di sini kan dalam sumbu Y yaitu kan umur. Nah, berarti paling atas ini yaitu 40. Begitu. Contoh lagi. Misal kita ambil yang kedua. Umur 30. Umur 30 sini. Berarti di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini ini umur 30. Kemudian tinggi 150. Tinggi 150 kan berarti ini. Sini ini kan berarti miliknya ini. Nah, ini yang bertemu kan berarti hanya yang tengah ini. Yang tengah tapi pada sisi paling depan. Berarti antara tiga ini. Sini nih. Nah, sini ini termasuk ke dalam umur 30 dan tinggi 150. Kemudian setelah itu kita tentukan nomor sepatunya. Nomor sepatunya 40. Jadi kan sini. Nah, maka yang antara tiga ini tadi tempatnya untuk menuliskan data adalah di sini. Ini urut dengan 40. Kemudian langkah itu dilakukan dengan terus sampai semua data ini masuk ke dalam kubus ini. Nah, kemudian untuk yang kosong-kosong ini ya dibiarkan kosong aja. Ini kan tidak memiliki data yang sesuai dengan tabel. Nah, berarti dibiarkan saja. Seperti itu konsep dari data cube aggregation. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan data cube aggregation. Untuk kelebihannya, pertama, data menjadi ringkas. Bisa dilihat pada kubus tadi. Nah, ini kan jadi simple gitu datanya. Kemudian mudah dipahami karena menggunakan visualisasi blok 3D. Di sini, ini kan menentukannya gampang. Tinggal ini tarik garis lurus semua, maka akan ketemu. Selain itu, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari data cube aggregation ini menurut saya yaitu jika terlalu banyak jenis data mengakibatkan sel yang sangat banyak. Pada di sini kan terdapat 10 data. Nah, kebetulan ini datanya ya satu sama lainnya hampir mirip gitu. Nah, kalau datanya berbeda semua, nah maka ini blok-blok ini, sel-sel ini akan menjadi sangat banyak dan itu juga akan memakan waktu yang lama. Kemudian untuk praktikumnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Awanda Setia. Cek 1. Oke. Ya, kali ini saya akan melanjutkan proses selanjutnya yang tahap 4, tahap processing, reduksi data menggunakan data cube aggregation. Oke, yang pertama kita import data dulu. Dataset yang telah kita ambil tadi. Dan ini kita ubah sehingga nanti saat pemilihan tidak ada bentrok data. Oke, dan kita kasih fungsi agregat, sambungkan. Oke, dan kita use default aggregation, dan di sini kita biar nanti nampil semuanya.
example kita tampilkan. Ini kita atur single dengan tujuan tinggi, karena yang akan saya pakai untuk mengelompokkannya adalah tinggi. Kemudian kita application lagi. Oke, example kita sampaikan ke sini dan ori kita langsung tampilkan. Dan di sini kita add parameter list. Yang pertama dalur, kedua berat, tiga kurang suatu, dan keempat tinggi. Semuanya adalah average kecuali tinggi. Oke, dan kita sampaikan ke sini. Kita apply dan hasilnya akan seperti ini. Ini sudah terurut. Ini masih belum selesai. Kenapa? Karena ini belum saya tampilkan. Yang akan saya tampilkan gender dan tinggi. Oke, kita play lagi. Dan di sini adalah akan muncul seperti ini. Yang pertama hasilnya akan data sebelumnya seperti ini, dan kita reduksi data menjadi seperti ini. Dan untuk melihat ini, melihat data-data dari sini, kita bisa melihat dari range tinggi mulai dari 0 sampai 156 ada 6 orang yang tinggi, dan untuk rata-rata umur, berat badan, dan ukuran sepatu seperti ini. Oke. Itu tadi sekian dari DataCube aggregation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.